Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Dan inilah Honda CR-V generasi terbaru, generasi kelima yang banyak disebut orang sebagai Honda CR-V Turbo. Karena sekarang mesinnya juga menggunakan turbo, mengecil mesinnya 1500 cc, menggunakan basis mesin dari Civic. Dan kami diberikan kesempatan oleh Honda untuk merasakan mobil ini. Memang bukan dalam jangka waktu yang panjang, tapi minimal kami bisa mendapatkan impresinya dari mobil ini. Bagaimana rasa berkendaranya, apa kelebihannya dan apa kekurangannya yang kami rasakan. Sekarang kita lihat saja apa yang ditawarkan mobil ini. Secara umum desain dari mobil ini enak untuk dipandang mata. Garis-garisnya mengalir mulus. Mobil ini juga terlihat modern namun terdapat ciri khas CR-V terutama di pilar D-nya. Untuk review yang lebih detail mengenai desain eksterior dari mobil ini, Anda bisa klik link di atas, yaitu first impression kami terhadap mobil ini pada saat peluncurannya. Di video ini kami akan lebih fokus terhadap impresi berkendara dari mobil ini, sehingga tanpa buang waktu lama kami pun langsung menjalankan CR-V Turbo ini. Interior mobil ini jauh meningkat dari sebelumnya, terutama dari desain dan material. Materialnya ini seperti mobil premium dengan material empuk di dashboard depan. Kemudian panel kayunya itu juga doff, dia tidak mengkilap dan berkelas sekali material dari interiornya. Memang masih ada plastik keras beberapa sayangnya, misalnya di sekitar tuas transmisi ini masih ada plastik hitam yang belum diberi trim apa-apa. Kemudian di bagian belakang juga itu ada beberapa trim plastik keras. Tapi secara umum ini meningkat jauh dari sebelumnya. Walaupun mesin yang digunakan sama persis dengan Civic Turbo, namun mesin 1500 cc 4 silinder ini sudah di-tune lebih baik lagi oleh Honda sehingga menghasilkan 190 PS dan 240 Nm di mobil ini. Itu artinya ia bertenaga 17 PS lebih besar dibandingkan Civic dan torsinya juga lebih besar 20 Nm. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui transmisi CVT. Ya, mesin 1500 cc turbo ini memang menghasilkan tenaga lebih besar daripada ketika dipasangkan di Honda Civic. Di Honda Civic hanya 173 PS, di sini bisa mencapai 190 PS. Tapi itu artinya tenaganya mirip dengan sebelumnya. Namun karakternya berbeda karena sebelumnya 2400 cc normally aspirated, di sini sekarang dengan turbo. Dan ada jeda, yang namanya turbo itu ada lag antara kita injak gas sampai turbo itu mengumpulkan tekanan sampai maksimalnya. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan transmisi CVT, yang CVT juga memiliki lag sebelum kita bisa mencapai RPM yang tinggi di mana tenaga itu keluar. Jadi ketika Anda injak gas sampai tenaga itu, walaupun gasnya gas full ya, seperti sekarang saya injak gas full, baru kemudian keluar itu sekitar 2-3 detik kemudian baru tenaga keluar. Tapi begitu di atas 4000 RPM, wah, tenaganya luar biasa. Nggak sabar rasanya kita bawa ke Jakarta nih mobil dan kita ukur dengan alat ukur akselerasi yang benar. Jadi kita tahu persis figur akselerasinya berapa. Tapi tenaganya positif, tapi datangnya memang tidak spontan. Apalagi tidak ada sport mode di mesinnya. Dia hanya ada sport mode di transmisi. Tapi ketika sport mode di transmisi pun itu masih ada lag turbo dari mesinnya yang terasa. Tapi mesin ini pasti dipasang karena dia menghasilkan tenaga yang sama tapi dengan konsumsi bahan bakar yang mestinya lebih hemat. Kami tidak bisa mengukur di sini karena kami berjalan konvoy dan kadang harus gaspol, kadang harus mengerem mendadak sehingga tidak valid. Nanti kami akan melakukan pengetesan yang valid ketika mobil ini sudah bisa kami pinjam di Jakarta. Bukan hanya dashboard dan detail interior lainnya yang baik secara estetika, tapi desain head unit dari sistem multimedia di mobil ini juga sedap untuk dipandang mata. Satu yang menarik untuk dibahas di sini adalah entertainment systemnya. Dia sepintas terlihat integrated, tapi ternyata tidak. Ini tetap pasangan yang dibuat di Indonesia, tapi modelnya memang seperti integrated dan tidak ada komplain sama sekali ke modelnya. Modelnya elegan, keren, dan walaupun dia layar sentuh, tapi dia dilengkapi dengan tombol-tombol mekanis di sekelilingnya untuk memudahkan Anda meraba.
Dan sama seperti BRV, dia sekarang dilengkapi dengan nano teknologi yang konon bisa membuat Anda terhindar dari sakit. Bukan terhindar lah, memperkecil kemungkinan terkena sakit dan membuat kulit itu lebih segar dan awet muda. Saya harus sering-sering menghirup udara di sini. Balik ke entertainment systemnya. Oke, dia tampilannya memang keren. Tapi lagi-lagi ada satu masalah klasik yang terjadi kalau memang audio atau multimedia sistem ini tidak dirancang langsung oleh pabrikannya, yaitu silau pada saat siang hari karena terkena pantulan matahari. Sehingga ketika matahari itu persis berada di atas Anda, itu hampir mustahil untuk melihat layar ini secara jelas. Sudutnya yang kurang pas menghadapi matahari di atas kita. Tapi di lain sisi dia sudah punya navigasi sistem. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan slot HDMI. Dan slot HDMI ini ketika dihubungkan ke gadget Anda, dia bisa menampilkan image yang ada di telepon itu langsung di layar multimedianya. Jadi ini mirroring. Kemudian ada satu lagi yang disayangkan dari sistem multimedia ini adalah belum memakai Apple CarPlay. Padahal sebenarnya Honda sudah mempunyai teknologi itu. Bahkan di Accord yang pernah kami tes itu juga memakai Apple CarPlay, tapi di mobil ini belum. Serta dengan orang itu sekarang sangat bergantung pada gadget, mobil ini hanya menyediakan satu slot USB yang ada di sistem multimedianya ini. Tidak ada lagi di tempat lain. World Class Auto Show Series, the 25th Gaikindo Indonesia International Auto Show, 10 to 20 August 2017 at Indonesia Convention Exhibition BSD City. Be the first to witness the latest automotive technology and futuristic concept car from 29 car brands. Also participated by dozens of motorcycle brands and more than 250 supporting brands in automotive industry. The 25th Gaikindo Indonesia International Auto Show, hosted by Gaikindo, organized by 7 Events. CR-V Turbo memiliki instrumen yang lagi-lagi berdesain keren, tapi secara teknologi dia tidak jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Bahkan terlihat sederhana dibandingkan rival-rivalnya. Bukan hanya mesin yang diambil dari Civic Turbo, tapi instrumen ini juga terlihat diambil dari saudaranya yang sedan itu. Dia terlihat futuristis, keren, dan kualitasnya bagus. Ada MID, tapi dibandingkan Civic generasi sebelumnya atau bahkan dibandingkan Honda Mobilio sekalipun, ini MID-nya masih sama teknologinya. Dia hanya ada average fuel consumption, range, kemudian trip A, trip B. Sangat sederhana MID-nya dan tidak ada sarana untuk mengatur fitur-fitur dari mobil yang sekarang sudah banyak. Mobil Eropa, bahkan mobil Jepang juga itu kita bisa mengatur berbagai fitur dari mobil lewat MID atau minimal sistem multimedianya di CR-V tidak bisa. Jadi fitur-fitur itu semua dioperasikan dengan tombol individual. Tidak ada yang bisa di setel dari instrumen, dari MID, dari multimedia secara elektronik. Tapi satu yang tidak bisa dibantah adalah kemampuan akomodasi dari CR-V yang sudah turun-temurun dari generasi-generasi sebelumnya. Apalagi kali ini CR-V kembali dengan format 7-seater. Bagian belakang mobil ini sama seperti CR-V sebelumnya yang terkenal akomodatif untuk barang maupun orang, dia lega. Duduk belakangnya di baris kedua itu tidak ada masalah sama sekali buat legroom. Buat headroom juga saya tingginya 177 cm dan tidak ada masalah di belakang. Dia juga dilengkapi dengan sliding untuk maju mundur untuk memungkinkan memperbesar ruang kaki untuk penumpang belakang atau memperbesar ruang kaki untuk penumpang depan. Jadi Anda bisa slide. Dia juga dilengkapi dengan reclining. Dan headroom itu juga cukup memadai. Walaupun saya setinggi ini dan mobil ini dilengkapi dengan panoramic roof yang sedikit menurunkan atap, dia masih mengizinkan ada sekitar 3 sampai 4 cm di atas kepala saya. Jadi sangat akomodatif mobil ini, tidak ada masalah untuk penumpang. Dan yang menambah kenyamanan dari penumpang adalah mobil ini bertambah hening dibandingkan sebelumnya. Tidak terdengar sama sekali suara ini, mesin diesel minibus itu tidak terdengar sama sekali ke
dalam, peredaman dari ban juga meningkat sehingga mobil ini kesenyapannya meningkat cukup signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Dan kalau Anda bertanya bagaimana duduk belakangnya, apakah layak untuk dewasa? Kebetulan dalam perjalanan ini saya tidak mencoba bagian belakang karena dipakai untuk meletakkan barang-barang kami. Tapi kalau Anda penasaran bagaimana saya duduk di bangku belakang dari CR-V, Anda bisa intip video first impression kami akan Honda CR-V. Ketika itu saya duduk di bangku paling belakang dan saya beri linknya di atas, Anda tinggal klik kalau mau lihat. Mobil ini dalam keadaan standar juga sudah dilengkapi dengan VSA, Vehicle Stability Assist. Dan ada tombolnya di sebelah kanan itu untuk mematikan. Tapi ketika Anda matikan, dia hanya mematikan traction control. Kami sudah mencoba di gurun pasir di Pegunungan Bromo. Itu ketika kami nonaktifkan sekalipun, itu stability controlnya tetap bekerja. Hanya traction controlnya untuk mengizinkan Anda membuat spin di ban. Tapi dia stability control tetap nyala, jadi Anda tidak perlu khawatir kalau berjalan di hujan sekalipun karena dia selalu aktif. Dan bagi Anda yang mau coba menarik perhatian calon pasangan Anda dengan sliding, mobil ini bukan buat Anda. Sebenarnya Honda sudah punya sistem radar pemantau sekitar. Honda menamakannya dengan Honda Sensing, tapi tidak dimasukkan ke Indonesia dengan alasan tidak terlalu berguna untuk konsumen di Indonesia. Jadi sebenarnya itu fitur canggih yang baru ada di CR-V, tapi sayangnya fitur canggih itu tidak ada di sini. Mobil ini memiliki kamera parkir, tapi lagi-lagi tidak punya sensor parkir belakang. Honda memang kelihatan tidak begitu suka menggunakan sensor parkir belakang di model-modelnya, dan mobil ini juga tapi beruntung masih ada kamera parkir yang angle-nya juga cukup luas. Ya, walaupun suspensinya tidak terlalu keras, Anda bisa lihat ini handlingnya ini cukup presisi memang. Di aspal juga dia terasa bukan tajam ya, tapi terasa mantap. Dia tidak yang respons begitu setir dibelokkan dia langsung belok sangat tajam, tapi dia relax tapi tetap dalam kontrol mobil itu. Jika kita melihat ke belakang, maka CR-V generasi kedua sebenarnya pernah mengadopsi 7-seater. Tapi ketika itu dibayar dengan bantingan suspensi yang sangat keras saat dibawa sendiri. Namun kini ceritanya berbeda karena CR-V Turbo memiliki peredaman suspensi yang baik, terutama di jalan aspal yang halus. Tapi bagaimana jika ia dibawa ke jalan yang sedikit kasar? Untuk itu kami membawa mobil ini ke sebuah tempat yang istimewa. Selain pemandangan yang sangat indah, kontur jalan bergelombang di lautan pasir Bromo ini pas untuk mengetes suspensi dari CR-V. Dan dari yang kami rasakan, suspensi mobil ini tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Dia berada di settingan yang pas untuk memadukan antara kenyamanan dan pengendalian. Ground clearance yang cukup tinggi juga menghindarkan kami dari gejala mentok walaupun melewati beberapa medan yang cukup ekstrim. Secara umum mobil ini jauh lebih membaik dari sebelumnya, terutama dalam hal desain dan kemewahan kabin. Anda akan merasa bahwa mobil ini seperti lebih mahal dibandingkan atau sekelas lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Memang dia bukan yang tercanggih di kelasnya dalam hal fitur, tapi dia tetap adalah salah satu yang paling akomodatif serta paling praktis, apalagi sekarang 7-seater. Dan jangan lupa Honda adalah salah satu pabrikan mobil yang dealership-nya juga paling banyak di Indonesia setelah Toyota dan Daihatsu. Jadi begitulah hasil review first drive kami terhadap Honda All New CR-V ini. Tidak sabar rasanya kami meminjam mobil ini untuk pengetesan jangka lebih panjang lagi sehingga kita tahu berapa tepatnya akselerasinya, berapa tepatnya konsumsi bahan bakarnya, dan plus minusnya secara lebih akurat. Tapi sekarang inilah yang kami bisa berikan kepada Anda. Terima kasih Anda sudah
menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like bila menyukai video ini serta komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com dan pastikan Anda sudah subscribe channel kami jika Anda belum, serta nyalakan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya.